Videonya kan, video tersebut memperlihatkan tindakan pencopetannya sangat jelas merampas hak seseorang atas rasa aman dan hak kepemilikan pribadi. Walaupun tidak semua tindak pidana dapat dikategorikan sebagai pelanggaran HAM, dalam kasus ini pelaku mengganggu kebebasan korban untuk rasa aman dan terlindungi. Oleh karena itulah pencopetan dapat dipandang sebagai pelanggaran terhadap hak dasar manusia yang seharusnya dijamin oleh negara dan dihormati oleh setiap individu. Peristiwa seperti ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan ada faktor struktural dan individual yang berkontribusi terhadap pelanggaran hak dan kewajiban pada seperti video tersebut. Seperti tekanan ekonomi, pengangguran, sulitnya akses terhadap lapangan pekerjaan mendorong seseorang untuk melakukan tindakan tersebut dengan mengambil jalan pintas, mencopet. Selain itu, ada juga faktor sosial yang berperan terhadap pelanggaran hak dan kewajiban pada video tersebut. Lingkungan sosial yang tidak memberikan kontrol moral atau bahkan permisif terhadap kejahatan turut memperburuk kondisi tersebut. Lingkungan yang menormalisasi tindakan tersebut dengan tidak memberikan sanksi sosial kepada pelaku turut mendorong pelaku untuk terus-menerus melakukan tindakan tersebut sehingga dapat melanggar hak maupun kewajiban dari orang lain. Nah, faktor selanjutnya itu juga ada loh pengaruh dari teman sebaya, tekanan kelompok atau geng kecil. Jadi dalam pertemanan, lingkungan pertemanan itu juga bisa mendorong individu menormalisasi tindakan kriminal. Jadi ini tuh menunjukkan bahwa motif bukan murni ekonomi atau moral, tetapi juga kebutuhan akan penerimaan sosial. Seperti misalnya dia menemukan pergaulan baru dan agar dia diterima bisa berteman dengan pergaulan baru ini, teman-teman barunya ini, dia mengikuti gaya-gaya atau gaya hidup pertemanan baru ini seperti gaya hidup konsumtif dan lainnya, bahkan sampai menormalisasi tindakan kriminal. Jadi pergaulan itu sangat berpengaruh untuk melakukan tindakan kriminal ini. Faktor selanjutnya yaitu ada gaya hidup yang konsumtif. Tindakan ini terjadi ketika seseorang ingin terlihat mampu dengan mempunyai barang-barang yang mahal ataupun mewah, tetapi dia tidak mempunyai cara yang legal nih untuk mendapatkannya, sehingga mendorong orang tersebut melakukan tindakan-tindakan kriminal seperti mencopet. Faktor ini juga menentang nih bahwa pencopetan itu didorong karena adanya keinginan untuk memenuhi kebutuhan dasar. Padahal pencopetan juga didorong dengan keinginan terhadap obsesi suatu barang tertentu. Tapi dia tidak mempunyai cukup uang atau cara yang legal untuk mendapatkannya. Di sisi lain, lemahnya pengawasan keamanan seperti CCTV, rendahnya kehadiran aparat atau tidak konsistennya penegakan hukum, sehingga menciptakan ruang bagi para pelaku untuk bertindak berulang-ulang tanpa rasa takut. Hal ini menunjukkan bahwa masalahnya itu tidak hanya pada individu itu sendiri, namun juga pada sistem yang belum memberikan perlindungan optimal bagi masyarakat. Jadi, dua hal ini harus sangat diperhatikan.
Dampaknya pun tidak hanya sebatas kerugian materi saja. Korban pencopetan bisa mengalami trauma, rasa takut berlebihan, dan kehilangan kepercayaan diri terhadap lingkungan sekitar mereka. Perasaan tidak aman ini dapat memengaruhi kehidupan sehari-hari mereka dan menciptakan ketidaknyamanan psikologis yang sudah berlangsung lama. Masyarakat secara keseluruhan juga terkena dampaknya. Ketika kasus pencopetan terjadi di ruangan publik, rasa saling percaya terhadap seseorang pun itu menurun. Kecemasan meningkat dan kualitas kehidupan sosial pun berkurang. Negara pun dibebani dengan meningkatnya kasus kriminalitas yang harus ditangani melalui sistem hukum, sehingga memperbesar tekanan terhadap lembaga peradilan dan aparat keamanan. Secara hukum, tindakan pencopetan diatur dalam KUHP pasal 382 dan 383. Pasal 362 KUHP, pencurian itu biasa adalah tindakan mengambil barang milik orang lain dengan maksud untuk memilikinya secara melawan hukum. Sanksi dalam kasus ini yaitu pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak Rp900. Dalam pasal 363 KUHP, pencurian dengan pemberatan adalah pencurian biasa yang dilakukan dalam keadaan tertentu yang lebih berat. Unsur pemberatnya yaitu meliputi pencurian ternak, pencurian saat terjadinya bencana alam, pencurian di waktu malam, dan atau pencurian secara tertutup, ataupun pencurian yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih, atau pencurian yang masuk ke tempat kejahatan yang merusak fasilitas tersebut. Sanksi dalam kasus ini yaitu penjara paling lama 7 tahun. Dari sisi hak asasi manusia atau HAM, dalam UU nomor 39 tahun 1999, UU ini menjelaskan apa yang dimaksud dengan HAM dan apa saja hak-hak yang dilindungi, mencakup kebebasan di bidang seperti politik, ekonomi, hukum, dan budaya. Kita juga mendapatkan sistematika hukum yang adil walaupun kita berbeda kalangan dengan masyarakat yang lainnya. Dalam UU tersebut juga menegaskan bahwa setiap orang memiliki hak atas rasa aman dan rasa hak kepemilikan pribadi. Karena itu, tindakan pencopetan bukan sekedar melakukan norma sosial, akan tetapi juga menyalahi regulasi hukum dan melanggar hak-hak dasar warga negara. Kesimpulannya, peristiwa pencopetan dalam video tersebut merupakan pelanggaran pidana dan ancaman terhadap hak asasi manusia. Untuk mencegah kejadian serupa diperlukan kerjasama antara pihak pemerintah dan juga masyarakat. Masyarakat perlu meningkatkan kewaspadaan, saling jaga, dan berani untuk melaporkan tindakan kriminal. Sementara itu, pemerintah perlu memperkuat pengawasan, meningkatkan keamanan publik, dan mempertegas penegakan hukum. Dengan langkah bersama inilah lingkungan yang aman dan menghargai setiap hak individu dapat terwujud. Solusi yang pertama ada penegakan hukum yang adil dan proporsional. Kenapa penting? Menghukum pencopet memang diperlukan, tetapi harus melalui proses hukum yang sah. Ini mencegah tindakan main hakim sendiri yang justru melanggar hak pelaku dan bisa menciptakan kekacauan sosial. Yang kedua, peningkatan keamanan ruang publik tanpa melanggar privasi. Contohnya, CCTV di titik rawan, penerangan baik, patroli rutin. Yang ketiga, ada edukasi masyarakat untuk mencegah kesejahteraan. Tidak menaruh barang berharga di tempat yang mudah dijangkau, lebih waspada di tempat yang ramai. Selanjutnya, 4. Ada program sosial ekonomi untuk mengurangi motif kejahatan. Nah, hal tersebut sebagai contohnya sebagai bantuan pekerjaan, pelatihan keterampilan, ataupun penguatan ekonomi lokal. Kenapa hal tersebut perlu dilakukan? Karena mungkin mengasumsikan pencopetan hanya soal moral individu. Padahal faktor ekonomi dan kurangnya kesempatan sangat berpengaruh. Mengabaikannya berarti solusinya tidak menyentuh akar masalah tersebut. Selanjutnya yang kelima ada sistem pelaporan cepat dan ramah korban. Aplikasi pelaporan seperti sudah kita bisa download di Play Store
Adapun respon cepat dan perlindungan identitas menggunakan ada kontra argumen pada hal tersebut. Kalau korban takut melapor karena prosesnya ribet atau tidak dipercaya, hak mereka akan tetap terlanggar meski sistemnya ada. Jadi, desain dalam aplikasi tersebut harus benar-benar berpihak kepada korban, bukan terhadap pelaku. Selanjutnya, ada pendidikan karakter dan etika sejak dini untuk membangun dan membantu pemahaman tentang hak orang lain dan tanggung jawab individu. Alternatif pandangannya itu adalah efek pendidikan semacam ini baru terlihat jangka panjang. Tidak menyelesaikan kasus akurat sekarang, tapi penting untuk memperbaiki generasi selanjutnya.